Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai gizi dan kimia makanan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Anissa Miftahul Izzati dengan NPM 101, kemudian Salmatur Rodiah dengan NPM 103, Naila Umniatu Zahra dengan NPM 111, Febri Salsabila Khairunisa dengan NPM 107, Eva Nabila Sulaksono dengan NPM 146, Esti Maulin Janata dengan NPM 105, Alinda Kurnia Manfaati dengan NPM 112, dan Nanda Herikusuma dengan NPM 106. Selanjutnya, yang pertama yaitu mengenai pengertian kimia makanan. Kimia bahan makanan adalah salah satu cabang ilmu kimia yang secara khusus mengkaji komposisi dan sifat-sifat atau perubahan kimia yang terjadi pada bahan makanan. Perkembangan kajian kimia bahan makanan didukung oleh cabang ilmu kimia lain, yaitu kimia organik yang menjelaskan sifat-sifat zat penyusun makanan, khususnya yang berupa senyawa organik misalnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan lain-lain. Cabang ilmu kimia lainnya yaitu kimia fisik, yang mempelajari pengukuran kalori dalam reaksi kimia zat penyusun makanan, dan biokimia yang menjelaskan aktivitas enzim, serta reaksi kimia yang dialami oleh zat penyusun bahan makanan. Kajian kimia bahan makanan juga didukung oleh cabang ilmu pengetahuan biologi yang memahami sifat-sifat dari sel dan ilmu gizi. Selanjutnya ada komponen kimia makanan yang dibagi menjadi dua, yaitu ada komponen makro yang terdiri dari air, karbohidrat yang dapat dicerna, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Disebut dengan komponen gizi yang merupakan komponen utama agar manusia dapat mempertahankan hidup. Yang kedua, komponen mikro, terdiri dari vitamin dan mineral, lebih banyak berperan dalam memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh. Selanjutnya yaitu reaksi kimia, perubahan karakteristik, dan mutu pangan. Pencoklatan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan non-enzimatis melibatkan reaksi antara gugus karbonil yang dapat berasal dari gula reduksi dari berbagai reaksi seperti oksidasi vitamin C, hidrolisis mati, dan oksidasi lipid. Reaksi pencoklatan non-enzimatis yang sering terjadi selama pemanasan dan penyimpanan berkaitan dengan reaksi antara gula pereduksi dan asam amino bebas atau gugus amino bebas dari protein. Yang selanjutnya yaitu pencoklatan enzimatis. Pencoklatan enzimatis adalah pencoklatan yang terjadi akibat oksidasi fenol yang dikatalis oleh enzim polifonil oksidase. Polifonil oksidase berperan menentukan mutu bahan nabati. Hampir sekitar 50% buah-buahan tropis mengalami penurunan mutu akibat pencoklatan enzimatis. Reaksi ini menyebabkan perubahan warna pada buah-buahan dan sayuran serta produk olahannya. Di samping itu, pada reaksi ini terjadi perubahan rasa dan nilai gizi. Selanjutnya itu oksidasi. Oksidasi merupakan reaksi komponen dengan oksigen. Proses ini terjadi pada lipid protein, vitamin, atau pigmen yang lebih khusus. Oksidasi lipid melibatkan trigliserida atau fosfolipid. Oksidasi lipid merupakan penyebab utama kerusakan makanan. Proses tersebut menyebabkan kerugian yang besar karena berkaitan dengan
pembentukan bau dan rasa tengik pada minyak dan produk pangan yang mengandung lemak sehingga daya terima produk menurun. Reaksi oksidasi juga menyebabkan penurunan nutrisi dan sejumlah produk oksidasi. Selanjutnya adalah hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam H30+ dan basa OH-. Asalnya, reaksi hidrolisis berlawanan dengan reaksi penggaraman atau reaksi penetralan. Reaksi penggaraman yaitu reaksi antara asam dengan basa yang membentuk garam. Garam yang dihasilkan tidak selalu bersifat netral, tetapi tergantung kekuatan asam dan basa pembentuk garam tersebut. Larutan garam di dalam air ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Sebagaimana diungkapkan pada pengantar, bahwa sifat asam, basa, atau netral dari garam tersebut terjadi akibat adanya interaksi antara ion garam dengan air. Di dalam air garam akan terionisasi, dan apabila ion yang terbentuk tersebut bereaksi dengan air, maka terjadi reaksi hidrolisis. Beberapa kemungkinan reaksi hidrolisis yang dapat terjadi adalah A. Kation yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH, sehingga larutan bersifat asam. B. Anion yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion OH, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi ion OH, sehingga larutan bersifat basa. C. Kation maupun anion yang berasal dari garam tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH negatif di dalam air tidak berubah dan larutan bersifat netral.
Interaksi dalam logam. Logam merupakan komponen yang berperan secara tidak langsung dan memengaruhi mutu produk pangan. Beberapa enzim mempunyai logam sebagai kofaktor yang berperan dalam proses katalis yang dimediasi enzim. Enzim merupakan protein, tetapi sebagian enzim bukan merupakan protein murni. Umumnya, enzim mengandung ion logam dan molekul organik non-protein berberat molekul rendah atau koenzim. Komponen non-protein ini disebut kofaktor yang berperan penting dalam aktivitas enzim. Ion logam yang sebagai kofaktor berperan menstabilkan konformasi berbagai jenis enzim. Isomerisasi lipid. Isomerisasi lipid dalam kimia makanan merujuk pada proses di mana struktur molekul lipid diubah menjadi isomer lainnya. Ini bisa terjadi melalui beberapa mekanisme termasuk isomerisasi geometri dan isomerisasi posisi. Misalnya, dalam minyak sayur, asam lemak tak jenuh dapat mengalami isomerisasi geometri, mengubah konfigurasi ruang ganda dalam rantai karbon. Ini dapat mempengaruhi sifat fisik dan kesehatan minyak. Isomerisasi lipid juga bisa terjadi selama proses pemanasan atau pengolahan makanan yang panjang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan. Selanjutnya, siklisasi lipid. Siklisasi lipid dalam kimia makanan merujuk pada reaksi kimia yang terjadi saat proses oksidasi lipid dalam makanan, terutama dalam pembentukan asam lemak trans atau senyawa oksigenasi lainnya. Ini melibatkan perubahan struktur dan sifat kimia lipid yang dapat mempengaruhi kualitas, rasa, dan keamanan makanan. Proses ini terjadi selama pengolahan, penggorengan, atau pemanasan makanan. Salah satu siklisasi lipid dalam kimia makanan adalah pembentukan asam lemak trans selama proses hidrogenasi parsial minyak nabati. Misalnya ketika minyak nabati seperti minyak kedelai atau minyak sayur dimasukkan ke dalam proses hidrogenasi untuk mengubah tekstur atau stabilitasnya. Beberapa molekul asam lemak tak jenuh dapat berubah menjadi asam lemak trans melalui reaksi siklisasi. Ini dapat menghasilkan produk yang lebih tahan terhadap oksidasi, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan karena konsumsi asam lemak trans yang berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian, polimerisasi lipid. Polimerisasi lipid dalam kimia makanan merujuk pada perbedaan sifat polar dan nonpolar dari molekul-molekul lipid. Lipid terdiri dari berbagai jenis, termasuk lemak, minyak, dan lilin, yang memiliki bagian kepolaran, seperti gugus karboksilat pada asam lemak, dan bagian nonpolar, atau rantai hidrokarbon panjang. Polimerisasi ini mempengaruhi sifat fisikokimia lipid, termasuk kelarutan dalam pelarut polar dan nonpolar, serta kemampuan untuk membentuk emulsi. Misalnya, lemak akan larut dalam pelarut nonpolar, seperti minyak, sementara asam lemak bebas dapat larut dalam pelarut polar, seperti air. Understanding polimerisasi lipid penting dalam memahami pengolahan, penggunaan, dan dampaknya dalam makanan. Selanjutnya yaitu denaturasi protein.
Denaturasi protein adalah proses di mana struktur 3 dimensi dari protein terganggu atau rusak, tetapi struktur dasarnya tetap utuh. Ini dapat disebabkan oleh perubahan suhu, pH, atau keberadaan senyawa kimia tertentu. Akibat denaturarisasi, protein kehilangan fungsinya karena struktur yang diperlukan untuk aktivitas biologisnya terganggu. Misalnya, koagulasi putih telur saat dimasak adalah contoh denaturasi protein. Yang selanjutnya yaitu ikatan silang protein. Ikatan silang protein adalah ikatan kovalen yang terjadi antara dua rantai amino asam dalam satu protein atau antara dua protein yang berbeda. Ikatan ini biasanya terbentuk melalui reaksi antara gugus fungsional pada asam amino seperti gugus tion atau MnSH pada sistin atau gugus amina atau MnNH2 pada lisin dengan gugus reaktif lainnya. Contoh ikatan silang protein yang umum adalah ikatan disulfida yang terbentuk melalui reaksi oksidasi antara dua residu sistin dalam protein. Contoh lainnya adalah ikatan crosslink yang terjadi pada jaringan kolagen dalam tubuh yang memerlukan struktur matriks ekstraseluler dan memberikan kekuatan pada jaringan ikat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kimia bahan makanan adalah salah satu cabang ilmu kimia yang secara khusus mengkaji komposisi dan sifat-sifat atau perubahan kimiawi yang terjadi pada bahan makanan. Kandungan dalam produk pangan yang biasanya diuji untuk diukur kadarnya adalah karbohidrat, protein, lemak, dan minyak, mineral, serta air, dan bahan-bahan lain atau kandungan lain yang didapat saat pengolahan produk. Cabang ilmu kimia lain yaitu kimia fisik, salah satunya mempelajari tentang reaksi kimia yang dialami oleh zat penyusunan bahan makanan seperti reaksi pencoklatan non-enzimatis, pencoklatan enzimatis, oksidasi, hidrolisi, interaksi dengan logam, isomerisasi lipid, siklisasi lipid, polimerasi lipid, denaturasi protein, dan ikatan silang protein. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.